Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Regil, and how are you today, everyone? It's gonna be our third meeting for these 2 months, and before we get started into our topic today, let's take a look at this picture first. Okay, there is a picture of two cats, and there is a text that state friendship. Now, you guys have to figure it out what this picture mean. Jadi kalian harus menebak apa arti dari gambar tersebut. Ini berkaitan dengan materi kita hari ini. Dua kucing dan juga ada kata friendship atau pertemanan. Oke, saya beri waktu 10 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Jadi sebenarnya di sini ada berbagai macam hal yang bisa kalian tulis atau artikan dari gambar tersebut. Friendship. Artinya pertemanan tuh harus ada 2 orang dan atau lebih dari 1 orang misalnya. Terus tidak melakukan sama, bisa yawning menguap bersama dan lain-lain seperti itu. Tapi intinya di sini adalah sebuah gambar ada kalimatnya di bawahnya atau sekitarnya. Nah, apa yang disebut dengan hal tersebut yaitu adalah caption. Nah, so today's topic will be making caption atau membuat caption yang biasa kita taruh di gambar-gambar. Bisa lebih familiar disebut oleh anak-anak kalangan muda yaitu dengan meme. Nah, sama halnya seperti meme, caption tersebut, tapi akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikut. Okay. So first we have to know what is caption. So caption is also known as a cut line. It's the text that appears below an image, or it could be around the image. It doesn't matter if it in the above, under the image, or around it. And most captions draw attention to something in the image that is not obvious, such as its relevance to the text. Oke, maksudnya di sini menjelaskan suatu hal yang tidak tertera dalam gambar tersebut. Misalkan nih, ada gambar orang minum kopi dan latar belakangnya is a crowd, ada banyak orang di belakangnya, lalu kita nggak tahu dia itu ngapain kan, taunya cuma minum kopi. Jadi kadang ada penjelasannya di bawahnya, di bawah dari gambar tersebut. Seorang pria minum kopi di tengah festival, misalkan seperti itu. A man drinking a coffee at the festival. Nah, gitu kan. Jadi itu ada penjelasannya. Kita nggak akan tahu apa yang dilakukan sama orang itu dan di mana dia melakukannya tanpa caption. Kalau cuma gambar saja, berarti imajinasi kita bisa liar kemana-mana, macam-macam. Tapi kalau ada caption, kita bisa menjelaskan suatu hal yang kita tidak diketahui oleh orang lain atau tidak diketahui oleh readers, pembacanya. And this caption often came up in the article and on the offline media like a magazine, or even at the online media like an article in internet and many more. Jadi ada berbagai macam gambar yang diselipkan caption, diantaranya ada di media offline dan juga online. Kalau di media offline biasanya dari seperti koran ataupun juga majalah. Tapi kalau misalkan di media online biasanya ada di artikel-artikel yang ada di internet, seperti yang kalian lihat di Google biasanya. Lalu there is also a criteria of good caption. So the first one is clearly identifies the subject of the picture without detailing the obvious. Jadi memberikan suatu informasi tapi tidak secara detail. Seperti contoh tadi yang orang minum kopi di tengah festival.
Kita cuma memberitahukan itu, tidak perlu memberitahukan seorang pria menggunakan topi hitam, berpakaian merah dan lain-lain. He use a hat and red t-shirt, and he is wear glasses and many more. It's not needed. Jadi it's not necessary for including that detail into the caption. Tidak perlu menjelaskan hal seperti itu di caption kalian. Jadi cukup singkat dan jelas. So it should be succinct and informative. Jadi harus pendek dan juga informatif. Secara garis besar tidak ribet. Jadi tidak usah terlalu kemana-mana memberikan detail yang tidak diperlukan, tapi juga harus informatif. Seperti misalkan itu adalah public figure dan lain-lain, you have to mention that name, his name, her name, or many more. So it must be relevant to the pictures. It must be relevant, of course, because if it's not relevant, it means that you giving a hoax. Harus relevan, jangan memberikan suatu mention yang tidak jelas, nanti bisa jadi hoax kalau di Indonesia bisa bilangnya ya. Contohnya ada gambar seseorang sedang tiduran di jalan, padahal itu gambarnya orang sedang kecapean, kelelahan habis bekerja dan lain misalkan. Tapi di situ kalian memberikan kata-kata yang tidak jelas seperti drunk people and many more, seorang pria mabuk dan lain-lain, itu akan memberikan suatu hoax. Jadi harus hati-hati, harus relevan dan kalau bisa nyata adanya. Tapi beda lagi kalau kita membuatnya sebagai a jokes or on a comedy purpose like a meme and many more. It has to relevant too, but it's not to the point that it's too serious. Jadi nggak usah terlalu serius kalau memang untuk jokes, tapi harus bisa dibedakan juga mana jokes mana yang serius ya. Terus it provides context of the picture for the picture. Jadi memberikan informasi tentang yang ada di gambar tersebut misalnya. And it draws reader into the article. It draws reader into the article. Jadi membuat pembaca tertarik ke artikelnya. Biasanya nih kan, banyak orang yang suka melihat fotonya dulu baru membaca artikelnya, apakah menarik atau tidak. Nah, setelah kita ada gambar yang menarik, kita berikan sedikit informasi di bawahnya menggunakan caption ini. Jadi ketika mereka sudah membaca dari caption tersebut, oh ternyata ceritanya tentang ini, a man drinking a coffee at the festival. Oh menarik nih sepertinya. Baru they are drawn into the article to read the article. Jadi mereka tertarik untuk membaca artikelnya secara lengkap. Nah, harusnya memberikan efek seperti itu dalam membuat caption. Jadi itu kriteria yang bagus dari membuat caption. And next, why we have to use caption is to help the reader to understand information that may or may not be included in the picture. Jadi mungkin ada hal yang harus dimasukkan atau tidak dalam suatu gambar tapi tidak dijelaskan secara langsung kan. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, dengan menggunakan caption ini akan memberikan suatu informasi yang diperlukan oleh pembaca. And next, language feature and learning suggestion. So, di sini kalian harus menggunakan present tense, use present tense. Walaupun itu sudah terjadi secara dalam jangka waktu yang lama, misalkan 3 tahun yang lalu dan lain-lain, tetap gunakan present tense atau yang sedang berjalan sekarang atau yang sedang berlaku sekarang. Contohnya, ada model yang sedang berpose di depan Monas. There's a model poses in front of Monas. Jadi menggunakan present tense, jangan menggunakan posed pakai past tense. Itu tidak harusnya tidak dipakai dalam caption tersebut. Lalu, don't begin this sentence with article a, an, and the. Jadi maksudnya jangan dimulai dengan artikel yaitu a, an, and the. Misalkan the woman is walking dan lain-lain, itu sangatlah common,
sudah mainstream dan tidak pas untuk digunakan dalam caption. Jadi usahakan menghindari 3 artikel tersebut, yaitu an, a, and the. Lalu when identifying the people, use from left instead of from left to right. Jadi maksudnya ketika kita ada foto grup nih, misalkan presiden dan jajaran menterinya, jadi kan ada kadang yang memberikan informasi seperti dari kiri ke kanan, itu siapa aja kan. Jadi rather than using from left to right, you have to use from left, just from left, tidak membuang-buang kalimat. So it's more efficient to use from left, karena ciri-ciri dari caption biasanya menggunakan kalimat yang pendek, tidak terlalu panjang biasanya, tapi ada juga yang panjang, tergantung. Tapi untuk menghemat kalimat dan lain-lain, harusnya dipersingkat agar lebih baik. Jadi dari kiri baru sebutkan namanya satu-satu, bukan from left to right. Jadi hindari pattern tersebut. Just use from left. If you are identifying the peoples on the group photos and like reunion photos and etc. And don't use above or picture here. Jadi jangan menggunakan di atas ataupun picture gambar ini. Jadi langsung saja, misalkan a man is sitting and drinking coffee at the festival, langsung gitu. Jangan the picture above or the picture here is about. Nah, jangan gunakan itu. Jangan gunakan gambar tersebut adalah orang yang apa-apa, jangan. Langsung aja, seseorang telah duduk dan bla bla bla, misalkan. Jadi tidak perlu penjelas yang membuang-buang kalimat seperti picture here, above, dan lain-lain. Jadi langsung saja to the point. Jangan buang-buang kalimat, karena itu akan lebih efisien. And name the person if it's important. For example, if that person that you are explaining the photo is someone has a title and someone important like Presiden Mr. Jokowi and the other, you have to mention them at your picture. Jadi misalkan ada foto Pak Jokowi nih lagi bertemu dengan tamu dan lain-lain, di bawahnya tulis saja Mr. Jokowi is meeting siapa, bertemu siapa gitu kan. Jangan a man atau dan lain-lain, padahal jelas itu fotonya adalah foto Pak Jokowi misalkan. Jadi ketika itu orang penting dan lain-lain, please mention them if it's important. Okay? And next, there are types of captions, and the first one is identification bar, cut line, summary, expanded, group identification, and quote. So let's take a look at the example of this. Okay, the first one is caption of identification bar. So this is the example. A Bollywood actress Aishwarya Rai Fahdan poses in front of the Taj Mahal in Agra. Jadi di sini identification bar sejenis apa ya? Menyebutkan siapa yang berada di gambar secara jelas. Jadi seperti yang contoh tadi kayak Pak Jokowi dan lain-lain, biasanya termasuk dengan identification bar. Lalu cut line. Jadi cut line ini adalah jenis caption yang menyebutkan siapa yang berada di gambar dan apa yang dilakukan, sama seperti tadi, tapi lebih jelas. For example, ini water vendor Sumara 70 pushes a cart carrying jerrycan of water in the penjaringan area in North Jakarta in this photo. Jadi di sini dijelaskan adalah pekerjaan dari orang tersebut, namanya Sumara, 70 tahun dan lain-lain. Kita jelaskan dengan jelas. Biasanya ada di
berita-berita kalau seperti ini, kayak artikel berita CNN dan lain-lain tuh seperti ini biasanya. Pushes a cart, pushes. Jadi sini menggunakan present tense, ya kan? Bukan menggunakan bukan menggunakan past tense. Walaupun sudah terjadi, tapi tetap menggunakan present tense. Pushes a cart carrying jerrycan, bla bla bla. Nah, itu contohnya. Lalu next, caption of summary. Jadi sini adalah berisi penjelasan lengkap tentang siapa yang berada di gambar. It's explain about who is in the picture and what he do, what she do, and when it happens, where it happens, and many more. Jadi contohnya yang summary itu adalah yang ini. Indian worker scrub a sewer cleaning machine on the truck before its unveiling during an event to celebrate World Toilet Day in New Delhi on November 19, 2018. 100 off. Oke. Jadi di sini sama seperti yang tadi, mirip tapi lebih menjelaskan apa yang terjadi, event yang terjadi di situ, dan juga tanggalnya itu kapan, terjadinya kapan, apa yang dilakukan, dan juga siapa saja yang terlibat itu. And the next is expanded caption. Jadi ini adalah bentuk lengkap dari summary yang tadi. Seperti summary tapi lebih panjang. Jenis caption ini memuat bagaimana kejadian dan juga kutipannya. Contohnya adalah yang ini. The American dream is many things to many people. For the Shevchuk family who came to the US from Ukraine more than 15 years ago, achieving their dream meant opening a small business and making a decent living. We are trying to meet with the family and saw their dream come true. Nah, di sini seperti yang sebelumnya tapi lebih jelas. Seperti summary itu ulasan, kayak rangkuman dari yang terjadi selama ini, yang sudah terjadi selama 15 tahun dan lain. Sini ada jelaskannya. Oke. Next, group identification. Contohnya adalah Belgian royal couple King Philip and Queen Mathilde pose in the front of Taj Mahal in Agra. Sama seperti yang pertama, tapi ini menggunakan banyak orang, grup foto dan lain-lain. Menjelaskan yang terlibat adalah lebih dari satu orang. Sama seperti yang tadi di awal, yaitu identification bar. Lalu yang terakhir adalah caption quote. Nah, di sini biasanya digunakan untuk memberikan suatu kata-kata atau kutipan dari suatu film, buku dan lain, atau kata-kata seseorang. Biasanya ditemukan di media-media gambar seperti Instagram dan lain-lain. Nah, kadang juga yang caption quote ini digunakan sebagai meme yang bisa kita kenal. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita gunakan. And okay, that's all for today. Thank you guys. And if you have a question, please ask me in our Google Classroom forum. And then don't forget to wash your hand every time you come back from the outside, because it's still pandemic season. And see you again next week, maybe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.